Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli di channel Kedamaian ID. Jadi di channel ini kita akan lanjutin sharing, berbagi sama teman-teman semua, sama Anda, dimanapun Anda berada, tentang mental health gitu ya. Tentang self-healing, tentang gimana caranya punya kesadaran diri yang tinggi untuk bisa mendapatkan versi terbaik diri Anda. Oke, kalau di video sebelumnya teman-teman mungkin sudah lebih kenal saya. Kalau teman-teman belum tonton videonya, silahkan tonton video sebelumnya tuh ya, tentang apa yang akan teman-teman dapatkan di channel ini. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan bahas lebih spesifik teknisnya seperti apa channel ini bisa membantu Anda. Nah, sebelum saya mungkin akan menjelaskan tentang tekniknya, tentang bagaimana proses terapinya, bagaimana proses saya mau metamorfosis, mau transformasi diri ya, menjadi versi terbaik diri Anda, teman-teman. Saya awali mungkin dengan beberapa cerita di mana banyak kasus, mungkin lebih dari 1000 kasus gitu ya, yang sudah pernah saya bantu, sehingga mungkin teman-teman bisa punya bayangan, oke, apa yang akan bisa teman-teman dapatkan ya. Oke, yang pertama teman-teman, ada banyak banget kasus di dunia ini ya, yang mungkin Anda salah satunya, di mana banyak teman-teman kita yang mengalami yang namanya fobia. Fobia ini rasa takut berlebihan terhadap sesuatu yang tanpa sadar ini mengganggu kehidupan kita secara umum, merugikan kita secara finansial, secara spiritual, bahkan secara sosial gitu ya, secara lingkungan, di mana kita sangat takut terhadap sesuatu, biasanya mungkin hewan atau keadaan tertentu. Ada banyak yang sudah terbantu, misalnya orang tuh ada yang punya fobia cacing misalnya, atau fobia kecoa misalnya. Wah, disebut aja kadang-kadang udah merinding kalau yang punya fobia itu ya. Atau fobia ketinggian misalnya, atau fobia ke dokter gigi ada, fobia jambu batu ada loh, saya pernah sembuhin teman-teman. Ada fobia kupu-kupu ada, fobia barongsai ada gitu ya. Jadi ada banyak hal yang mungkin terjadi teman-teman. Nah, kayak fobia cacing teman-teman, ada ini adik kandungnya ayah saya, dia punya fobia. Fobianya tuh intensitasnya sangat tinggi teman-teman. Kalau kita nilai dari 0 sampai 10, 0 ini netral, mungkin Anda biasa aja ngelihat cacing. Ada yang cukup takut, terganggu ngelihat cacing, mungkin angkanya 4 atau 5. Nah, om saya ini 10, mentok, paling takut ngelihat cacing. Bentuk apapun cacingnya. Pernah kejadian waktu itu teman-teman di rumahnya dia gitu ya, ketika beliau tuh punya catering ya. Jadi cateringnya ini melayani karyawan di sebuah perusahaan. Jadi catering perusahaan. Ada banyak lah ya, kalau teman-teman kebayang dapurnya itu ada banyak tungku-tungku, kompor gitu ya, penggorengan-penggorengan besar gitu. Dan tiba-tiba om saya itu bisa lari teman-teman, keluar dari kamar mandi, masih ada sampo di kepalanya gitu ya. Habis itu dia langsung jongkok di pojok. Habis itu dia ketakutan luar biasa teman-teman. Istrinya nanya, tante saya nanya, kenapa? Ada apa gitu? Yang dibayangkan, tiba-tiba setelah beberapa menit gitu ya, setelah agak reda shocknya, kenapa? Ngelihat cacing di kamar mandi, astaga, setakut itu teman-teman. Pernah juga di depan rumahnya gitu ya, naik motor mau nganter catering, udah siap nih di motornya. Tante saya baru naik sedikit kakinya, tiba-tiba digas. Jadi kaki yang satunya masih berusaha gitu ya. Jadi sempat sampai keseleo, sampai sakit kakinya tante saya. Begitu nyampe di ujung gang, beberapa rumah setelahnya, ditanya, kenapa kok tiba-tiba maju motornya digas? Ngelihat cacing di got katanya. Sampai seperti itu. Nah, mungkin Anda pernah ngalamin itu ya. Dan ternyata setelah diterapi teman-teman, setelah melalui beberapa fase yang kita bantu, akhirnya dia bisa dengan mudah, hanya dalam waktu beberapa menit, itu fobia puluhan tahun hilang begitu aja. Gitu. Adik sepupu saya ngetes tuh. Cobain. Dari jauh dilihat lu, gimana nih cacing nih, ayah nih, takut gak? Enggak, sampai akhirnya ditaruh di tangan. Tante saya nangis. Ternyata bisa disembuhin dengan cara semudah itu. Gitu ya. Ada juga gini teman-teman. Supaya teman-teman kebayang ya, bahwa banyak penyakit fisik itu sebagian besar dikarenakan penyakit psikologis. Nah, supaya kebayang gini. Saya pernah punya satu klien di mana ini seorang ibu-ibu ya, dan dia punya hipertensi yang tidak punya dasar. Jadi dia datang misalnya ke rumah sakit, dia cek, ya tensinya tinggi teman-teman, hampir 200, kadang-kadang di atas 200. Tapi ini cukup mengganggu, karena kan kalau misalnya jangka panjang, yang namanya hipertensi teman-teman itu bisa berpengaruh ke stroke, ke jantung, dan penyakit-penyakit pembuluh darah lainnya. Kan jadi masalah. Tapi dokternya tidak punya dasar. Kolesterolnya bagus, makanannya sehat, pola hidup, gaya hidupnya sehat, rajin olahraga ibu ini. Tapi 2 tahun terakhir ini punya keluhan hipertensi gitu. Jadi sangat sakit kepalanya kalau misalnya makan makanan yang ya dipantang sama orang hipertensi lah ya. Garamnya kebanyakan dan seterusnya. Nah,
Singkat cerita, setelah melalui satu sesi ngobrol sama saya tahu bahwa ternyata akar masalahnya adalah 2 tahun yang lalu, teman-teman, anak ibu ini meninggal karena kecelakaan. Jadi, hipertensinya itu karena setiap dia ingat anaknya, langsung naik tensinya. Dan setiap waktu ya selalu ingat kan gitu ya. Dia tidak terima bahwa kenapa kok anaknya meninggal duluan, gitu. Nah, setelah melalui sesi terapi yang simple, yang hanya beberapa menit, teman-teman, akhirnya ibu ini langsung mengikhlaskan lah, gitu ya. Intensitasnya dari tadinya nggak terima itu 9 atau 10, dia turun ke angka 2. Nah, setelah itu teman-teman, dia mulai merasakan tuh perubahannya. Kok tensinya nggak pernah naik lagi sehari, 2 hari, 3 hari. Dicek ternyata normal, teman-teman. Balik ke 130/80 tensinya. Jadi mulai punya kehidupannya lebih baik. Bayangkan, penyakit emosi, teman-teman, bisa sangat mempengaruhi fisik. Gitu. Bayangin kalau nggak dibantu, teman-teman, bertahun-tahun kemudian itu bisa ngaruh ke jantung, stroke, dan penyakit pembuluh darah. Jadi ini yang mungkin terjadi sama Anda. Seandainya teman-teman membiarkan atau mentoleransi penyakit emosi yang ada, penyakit psikologis yang ada di diri Anda, itu bisa sampai ngaruh ke fisik. Kalau teman-teman punya migrain, teman-teman punya sakit pinggang misalnya, atau ginjal, bahkan seperti itu, diabetes misalnya, dan lain-lain, teman-teman, dari yang ringan sampai yang berat, itu sebagian besar, hampir semuanya saya bisa bilang, dipengaruhi oleh keadaan psikologis. Ya, nah, satu lagi teman-teman, contoh misalnya nih, ada satu pasangan, di mana salah satunya, ini sangat sentimen sama yang satunya. Padahal yang satunya ini nggak salah, gitu ya. Tapi sangat judes, sangat ingin merasa membalas gitu, entah kenapa, sangat ingin menyakiti, tapi tanpa sebab ini saya kenapa ya gitu ya, dia juga nggak sadar. Tapi ketika ternyata kita ajak ngobrol, kita diskusi melalui satu sesi terapi, lagi-lagi hanya beberapa menit gitu ya, akhirnya dia mulai terbuka, mulai ringan intensitasnya, dari yang tadinya 7 atau 8 turun tuh ke 3, ke 2, ke 1, bahkan 0 gitu. Jadi secara perlahan mulai bisa merilis emosi negatifnya. Dan mulai sadar, oh ternyata bukan pasangan saya yang salah, tapi saya punya memori di mana di masa lalu saya disakiti oleh pasangan, sehingga itu jadi bentuk defense-nya dia yang tanpa sadar dia lakukan. Gitu. Jadi tidak mau dengan mudah memberikan hati lagi, tidak mau memberikan kepercayaan penuh lagi, selalu curigaan, kayak gitu-gitu. Ketika itu sudah dirilis dan dilepas, teman-teman, hubungannya membaik. Nah, saya yakin teman-teman juga mungkin yang punya pasangan dan punya problem yang mirip-mirip, apapun sebabnya, gitu ya. Tapi tidak harmonisnya sebuah hubungan, bisa jadi, bukan bisa jadi nih, saya bilang hampir pasti dikarenakan masalah psikologis. Gitu. Dan ada banyak banget contoh-contoh yang lainnya yang mungkin teman-teman bisa sebutin ya. Komentarin aja di bawah ya. Teman-teman bisa isi di kolom komentar. Mas, kalau kayak gini bisa nggak? Mas, kalau kayak gini bisa nggak? Mungkin nanti kita akan sort mana yang paling banyak, yang paling penting, yang hasil risetnya ternyata dialamin sama banyak orang. Video selanjutnya saya akan bikinin tekniknya. Saya akan bikinin dengan gratis buat teman-teman semua. Bagaimana teman-teman bisa lepas dari kondisi emosi negatif itu dan menjadi pribadi yang lebih baik. Asik ya? Oke, jadi supaya teman-teman clear, teman-teman bisa subscribe channel ini, teman-teman bisa share video ini mungkin ke teman-teman lain, ke teman-teman Anda, saudara, tetangga, sahabat, yang mungkin menurut Anda, ini kayaknya dia bermasalah nih psikologisnya, tapi tanpa sadar, itu merusak dirinya yang semakin lama bisa ngaruh ke penyakit fisik, dan Anda sayang sama dia, maka Anda boleh share video ini tuh. Di kolom di bawah ini ada nih, di menu di bawah ini ya, share, teman-teman copy, teman-teman paste ke WhatsApp-nya biar dia tonton, teman-teman paste ke WhatsApp grup keluarga Anda supaya mereka tonton, supaya manfaatnya, amal jariahnya Anda juga dapat gitu ya. Saya akan sangat happy kalau misalnya channel ini di-subscribe sama banyak orang dan bisa ngasih manfaat buat Anda semuanya. Oke, saya akan sharing lebih banyak lagi teman-teman tentang ini supaya lebih banyak banget orang yang peduli sama semuanya, supaya semakin banyak yang merasakan manfaatnya juga. Gitu ya. Silakan teman-teman, dan ingat ya, teman-teman boleh komentar contoh misalnya kasus apa yang pengen diterapi. Nanti di video-video selanjutnya saya akan sampaikan teknisnya, seperti apa terapinya, dan bisa langsung teman-teman rasakan manfaatnya di rumah dimanapun Anda berada. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Thank you sudah nonton sampai akhir. Semoga ini selalu bermanfaat buat Anda. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. See you.